Kemudian yang kedua, ya, karakter hati penghuni surga seperti hati burung itu maknanya hati yang selalu takut kepada Allah, ya, mudah takut kepada Allah. Sebagaimana burung itu cenderung takut, ya, kepada sesuatu yang datang mendekatinya. Jadi takut. Orang yang selalu takut kepada Allah, maka hatinya tidak akan keras. Justru sebaliknya, orang yang merasa tidak takut kepada Allah, dialah yang hatinya akan keras. Tapi kalau orang itu takut kepada Allah, berarti takut akan azab Allah, takut akan murka Allah, membayangkan siksaan yang begitu dahsyat yang diancamkan kepada hamba-hambanya yang durhaka kepada Allah. Maka supaya kita bisa memiliki hati yang takut kepada Allah, caranya itu adalah kita harus banyak-banyak menggali ilmu-ilmu din ini, ya. Karena dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya orang-orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, berarti kita harus berilmu. Supaya kita berilmu, kita harus datang ke majlis-majlis ilmu secara intensif. Intensif, bukan sambilan, pemirsa. Nanti kalau ada waktu saya taklim, kalau tidak ada ya tidak. Anda harus meluangkan waktu untuk taklim. Karena kebutuhan hati kita akan nutrisi itu lebih penting dibandingkan kebutuhan jasad kita akan makan dan minum. Orang tidak makan, tidak minum, mungkin akan mati secara fisik. Tapi matinya fisik itu tidak masalah. Tapi kalau orang hatinya tidak diberi nutrisi, hatinya akan mati. Kalau orang hatinya mati, hatinya keras, itu hidupnya penuh dengan masalah. Jadi jangan abaikan, pemirsa rahimakumullah, thalabul ilmi, jangan abaikan. Berikan porsi yang cukup, ya, untuk nutrisi hati kita. Jadi, nutrisi hati itu apa? Ilmu, ya, ilmu. Ya. Jadi ketika hati ini selalu diberi ilmu-ilmu yang bermanfaat, dengan cara kita hadir ke majlis ilmu, maka hati ini akan sehat. Orang yang hatinya sehat kelak menghadap Allah akan mendapatkan jaminan keamanan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Harta yang Anda kumpulkan tidak berguna di mata Allah nantinya. Tapi yang berguna itu orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Qalbun salim, hati supaya sehat selalu diberi nutrisi yang cukup. Nutrisinya berupa ilmu dan iman.